KT menggunakan berlian yang besar untuk mencuci mukanya. Setiap berlian ini milik nilai yang besar. Bagi Matt, dia hanya menggunakan uang sebagai camilan. Keluarga ini memang kaya. Pasti kamu tidak bisa tahu bagaimana cara mereka mencari uang. Matt pernah pelukis yang tidak terkenal. Karena mau mencari inspirasi jadi dia membawa istrinya KT pindah ke sebuah villa yang murah di luar kota. Hari besok Matt menemukan sebuah lubang di dinding. Lalu dia merobek kertas dinding itu. Di dalam ada sebuah pintu besi. Matt menemukan kuncinya dari tumpukan rusak di luar. Lalu masukkan ke dalam. Lalu memanggil KT untuk membuka pintu besi yang tebal ini. Saat mereka bersiap keluar, lampu di rumah mulai berkedip-kedip. Seperti tanda kejadian ini. Mereka mencari tukang perbaiki listrik. Matt membawa tukang itu ke kamar yang tali listriknya banyak sekali. Tukang listrik ini berpengalaman 20 tahun tapi dia belum pernah melihat kondisi listrik seperti ini. Dia bilang yang ini susah diperbaiki. Sebelum dia pergi, dia sudah memperingati Matt untuk berhati-hati. Karena pernah terjadi kecelakaan di rumah ini. Matt mulai mencuriga, lalu dia mencari informasi. Pembunuhan telah terjadi di rumah ini, sekeluarga sudah dibunuh. Matt menoleh ke arah KT tapi dia tidak bilang apa karena tidak mau menakutkan KT. Malam hari itu, Matt minum banyak alkohol. Dia mulai mabuk, bilang jika mau ada sebotol lagi akan baik sekali. Lampu mulai berkedip. Saat lampunya terang, sebotol alkohol muncul. Matt terkejut, ini apa? Pada pagi hari, KT terbangun karena lampu berkedip-kedip. Dia menemukan suaminya di belakang pintu besi. Di dalamnya ada banyak lukisan yang terkenal. Itulah dari pelukis Van Gogh, Paul Cézanne, Da Vinci. Lagi pula, KT menemukan bahwa Matt agak aneh. Dia terus-menerus bertanya KT mau makan apa. KT menjadi sedih. Aku mau $1000. Matt mulai mencari di lantai, menemukan uang di sebuah sudut. KT mengira suaminya mau menyenangkan dia. Baiklah. Aku mau $1 juta. Pasangan ini memang terkejut. Di lantai muncul banyak uang. Mereka sepertinya menemukan dunia baru. Anggur, uang banyak sekali. Bahkan lukisan yang terkenal di dunia. Mereka mulai menikmati kesenangan. Begitu beberapa bulan berlalu, hidup ini memang menarik. KT merasa bahwa kehidupan ini tidak bermaksud lagi. Matt memahami istrinya jadi sudah menyiapkan kejutan untuknya. Matt minta KT tutup mata lalu membawa dia ke kamar. Ketika KT buka mata, di depannya ada sebuah tempat tidur untuk bayi. KT paham bahwa Matt mau punya anak tapi KT tidak mau. Ternyata mereka berencana untuk melahirkan anak 2 kali, tapi sudah gagal semuanya. Karena hal ini, mereka bertengkar. KT menyentuh tempat tidur bayi dan bertekad. Dia masuk ke kamar itu dan berdoa. Setelah pulang, Matt membeku. Matt tampaknya tahu suatu, dia bertanya kepada KT dari mana bayi ini. KT tersenyum. Saat ini, Matt memang marah. Karena anak ini bukan dari dia dan KT. Kemungkinan besar, orang tua anak ini adalah pemilik villa. KT memanfaatkan villa ini untuk mendapatkan bayi. Setelah berdiskusi, mereka mau mengembalikan anak ini. Mereka membawa anak ke kamar itu. Tapi tidak ada yang bisa bilang bahwa mau anak ini hilang. Tangisan anak ini menyentuh mereka. Akhirnya mereka memutuskan membawa anak keluar. Besok hari, Matt masih tidak nyaman. Dia mulai mencari tahu tentang villa ini. John Doe pernah membunuh pemilik rumah ini sedang di rumah sakit jiwa. Matt ambil sedikit uang lalu ke rumah sakit jiwa. Dia berpura-pura sebagai wartawan untuk menanyakan pelaku. Tanpa diduga, John Doe sudah tahu tujuan Matt. Apakah kamu sedang menikmati hidup ini? Baju bagus. Makanan enak. Matt tahu bahwa tidak bisa berpura-pura lagi jadi dia langsung bilang. Kenapa John Doe membunuh keluarga itu? John Doe menyarankan dia untuk meninggalkan rumah itu. Yang jauh lebih bahaya dari orang berkeinginan besar. Itulah orang pikir bahwa dia milik semuanya. Hal ini menakutkan Matt. Sejalan pulang, Matt mengisi bensin. Baru saja mengeluarkan uang dari sakunya, uangnya sudah hilang. Matt bergegas pulang dan mengambil uang. Melempar keluar. Lembar uang terbang lalu menjadi debu. Matt lagi membawa lukisan yang terkenal. Terus lukisan itu menjadi debu. Matt mulai merusakkan dinding dengan palu. Karena mau mencari cara menjalankan kamar ini.
Tapi di dalam dinding hanya tali listrik saja. Saat ini, Kate memeluk bayi keluar. Matt mau memberhentikannya tapi tidak bisa. Bayi ini baru saja keluar sudah menangis. Kate terus-menerus meminta bantuan. Matt ragu-ragu lalu masih keluar membawa anak masuk. Sepatu yang terjatuh juga jadi debu. Sane dewasa dengan cepat menjadi anak laki-laki berumur 14-15 tahun. Ternyata semua yang dibuat dari kamar ini. Jika keluar akan cepat hilang. Sane juga dilahirkan dari kamar ini. Supaya Sane tidak keluar, mereka bilang di luar ada bakteri. Tapi Sane sangat mau keluar. Matt selalu merasa berbahaya jadi dia membeli pistol. Hari itu, Sane sudah keluar. Kate membawa Sane kembali ke rumah segera. Sekarang Kate memang menganggap Sane sebagai anaknya. Untuk menghindari anaknya, Kate memakai kayu di jendela dan mengunci pintu. Tapi masalah masih terjadi. Hari itu, Matt bangun dan menemukan ada mainan di sebelahnya. Lampu di kamar itu sedang berkedip-kedip, Sane sedang berdoa. Mereka membuka pintu besi dan sangat terkejut. Sane menciptakan dunia baru di dalam. Inilah semua mimpi Sane. Kate tidak menyadari parahnya masalah ini. Matt menyeret Sane keluar. Karena dia tidak tahu apa yang diciptakan lagi. Jika seekor gorila lalu bagaimana? Saat ini, ada telepon. Sane angkat telepon. Matt mendengar dan tahu itulah John Doe. Matt bertanya apakah ada cara supaya yang diciptakan dari kamar itu bisa hidup di luar. Matt tidak mau anaknya tetap di dalam. Tapi John Doe bilang, jika yang berdoa meninggal, anak itu baru saja bebas. Dan sisa hidupnya harus di rumah sakit jiwa. Saat ini, pasangan ini memahami. John Doe juga diciptakan dari kamar itu. Kate setelah itu berlari keluar. Matt juga menjadi gila di rumah. Karena terlalu tidak tenang jadi Matt sudah mengungkapkan bahwa dia bukan ayah Sane. Dan Kate juga bukan ibu Sane. Matt menceritakan semua untuk Sane. Setelah itu, Sane berlari ke atas. Sampai malam, Kate kembali. Mereka berhubungan seksual. Semuanya dilihat Sane dari luar. Sane mau seperti mereka. Pagi hari itu, mereka menemukan bahwa Sane sudah dewasa. Benar, Sane berlari keluar. Karena mau dia cepat dewasa. Dengan itu, dia bisa menyatakan pikirannya. Lalu, Sane memegang pistol dan mengarahkan ke Matt karena dia mau milik ibunya. Kate melihat dan segera menghalangi. Lalu menghibur Sane bahwa semuanya akan membaik. Matt cepat maju. Kate tertabrak meja lalu pingsan. Ketika dia bangun, suaminya di sampingnya. Dia bertanya di mana Sane. Matt bilang dia dan Sane bertarung lalu Sane ditembak. Jenazahnya sudah dilempar keluar. Kate keluar, dia merasa patah hati. Karena dia memang pikir itulah anaknya. Di kamar beda, Matt sudah bangun. Menemukan bahwa Sane dan Kate tidak ada di sini. Matt berlari keluar dan mulai merusakkan dinding itu. Setelah itu, dia masuk ke dalam. Inilah dunia yang diciptakan Sane. Kate setelah itu merasakan keanehan suami dia. Bahkan saat makan, Matt jatuhkan makanan. Setelah makan, Matt mau berhubungan seksual dengan Kate. Kate tidak mau jadi sudah mendorong jatuh Matt. Mama. Kate berlari sambil berteriak tapi masih dikejar oleh Sane. Matt palsu ini tekan Kate ke lantai. Di luar jendela, Matt benar sedang berlari datang. Akhirnya kedua Matt di depan Kate. Mereka bilang mereka yang benar. Tapi Kate sudah bisa membedakan mereka. Matt palsu jatuh ke bawah dan menjadi penampilan dasarnya. Pasangan ini berlari di rumah tapi tidak bisa keluar. Karena inilah yang diciptakan Sane. Setelah bangun, Sane menemukan mereka di pintu. Dia memakai pisau dan membunuh Matt. Setelah itu, mereka berlari keluar. Ternyata kedua orang ini juga dilahirkan dari cara berdoa. Mereka berlari dan akhirnya bisa keluar. Tapi Sane sudah mengejar sampai ke sini. Sane keluar, Matt bergegas menutup pintu. Sane berjerit di luar. Tubuhnya perlahan jadi seorang tua. Lalu jadi debu. Setelah 1 bulan, mereka pindah ke rumah lain. Setelah Matt kembali, Kate membeku. Dia melihat alat tes, dia sudah berhamil. Masalah datang lagi. Mereka mau melahirkan anak banyak kali tapi gagal. Kenapa bisa?
Tiba-tiba lampu di kamar itu berkedip-kedip. Ada masalah lain juga. Mereka benar sudah keluar. Inilah titik akhir yang terbuka tapi agak menakutkan. Kamar ini masih ada banyak kemampuan yang belum ditemukan. Film berakhir di sini. Sampai jumpa lagi. 洗脸很豪横，马内下酒是病症，变个儿子还挺硬，价值观他有裂缝。我是火龙果，喜欢的点个赞，谢谢。